makin dihina, makin dicaci. Apa kata orang Taif kepada baginda Nabi? Hei Muhammad, hal ma wajadallahu ghairaka. Apakah Allah dak kati wong lain sampai nak milih kau dan jadi Muhammad? Coba kira-kira Ustaz Khidir. Kalau Ustaz Khidir duduk di satu tempat, disuruh wong jadi imam. Kemudian ada wong ngomong sama Pak Khidir. Oi Dir, apa dak kati wong lain yang dipilih jadi imam nak kau nian? Coba apa perasaan? Itu yang diterima oleh Nabi ibu-ibu ketika ke Taif. Hei Muhammad, apa dak kati wong lain yang jadi nabi nak kau nian? Tapi itulah mulut orang kafir. Karena kalaupun nanti dipilih selain Muhammad, ngomongnya juga dengan sambung. Nah, Nabi disadarkan, hei Muhammad, mereka yang membela siapa yang detikan hatinya? Allah galau-galau. Kamu bisa hidup tanpa ayah, kamu bisa hidup tanpa ibu. Itu semua adalah siapa yang menggiring mereka? Allah. Umar bin Khattab yang tadinya musuh jadi kawan, yang tadinya lawan jadi kawan. Siapa yang detikkan hatinya? Allah. Khalid bin Walid sebagai salah satu panglima yang hebat mengalahkan Nabi di perang Uhud. Siapa yang menjadikan dia sebagai apa? Saifullah, pedangnya Allah. Siapa? Allah. Makanya ibu-ibu, ayo aku nih ngajak. Ada apalah kita ini. Kalau urusan dengan Allah itu capek berat. Tapi kalau urusannya dengan manusia, ayo nak kondangan dulu dong. Tidak lemah dengan tetangga. Sama-sama 1, 2, 3. Kalau diundang oleh tetangga, ya Allah, tidak lemah dong. Kita ini di sini ada yang namanya, apa namanya tuh? Kalau dia bantu, kami bantu, ya kan? Terus Allah menunjuk ibu sehat itu kenapa tidak dibalas? Giliran Allah panggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saidah, kata wong barat itu apa? Melengos. Wong barat, bukan kita. Apa tadi bahasa wong barat tadi? Melengos, tidak dengar baik. Tapi kalau undangan tetangga, cantik, bukan main. Bibir itu lipstiknya 7 cm tebal. Sampai kalau nak minum tuh lagi saro. Kalau nengok bapak-bapak, kalau ibu-ibu lagi pakai lipstik tebal, tengoklah bibirnya mana. Kalau nak minum tuh contoh. Ini contoh wong minum pakai lipstik. Contoh, bukan aku nak minum, bukan. Contoh sekalian, cuma sekalian. Contoh. Ini contoh. Kalau nak minum pakai lipstik tebal ya. Oh Allah, kamu tahu tuh jadi bibir kamu waktu kondangan mah itu galon. Nah, makan rendang deh. Ini aku contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma karena aku udah pakai lipstik, jadi pacar mingkem. Nah, coba sekali lagi. Ini contoh sekali lagi. Kata Nabi 3 kali sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Awas bola Pak ngegas terus ceramah. Ya. Coba. Sekarang saya tanya ibu-ibu. Ada seorang anak, kita yang nyekolahi dia. Kita yang memberikan dia modal hidup. Bisnisnya kita yang kasih modal. Dipanggil sehari, dak galak datang. Apa perasaan kita? Masya Allah. Kita takut niat dengan manusia. Makanya ibu-ibu pernah Sayyiduna Muawiyah minta nasihat dari Sayyidah Aisyah. Tolong tuliskan saya nasihat sebuah surat. Ya, ini nasihatnya. Saya lupa kemarin saya baca dalam kitab apa kemarin. Dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah daripada kitab Arba'in Nawawiyah. Apa dalam kitab itu disebutkan? Nasihatnya Sayyidah Aisyah kepada Sayyidah Muawiyah. Manil tamasa ridwan nas bisukhtihi sakhatahullah. Siapa yang mencari pandangan manusia, penghargaan manusia,
tapi membuat Allah murka, maka Allah akan murka kepadanya. Wanil tamasa ridallah bisukhtin nas. Tapi siapa yang mencari ridho Allah dengan membuat manusia murka, tidak usah khawatir, Allah akan jadikan murkonya berubah menjadi cinta. Tapi kalau dibalik, siapa yang mencari ridho manusia, sampai-sampai tahan Allah melaknati dia, sampai-sampai tahan Allah membenci dengan dirinya, maka dipastikan oleh Allah dia bakal dibenci oleh Allah. Walaupun manusia sekampung-kampung seneng galau dengan dirinya. Tapi mohon maaf, kalau dibalik, siapa yang mencari ridho Allah, walaupun manusia murka kepada dirinya, Allah rubah murka manusia itu menjadi cinta. Buktinya, baginda Nabi, walaupun dimusuhi Khalid bin Walid, walaupun diserang, difitnah, dicaci maki oleh Amr bin As, walaupun mau dipotong lehernya oleh Umar bin Khattab, karena Nabi Muhammad hanya mencari ridho Allah, apa yang terjadi? Umar bin Khattab jatuh cinta kepada Rasulullah. Khalid bin Walid jatuh cinta kepada Rasulullah. Amr bin As jatuh cinta kepada Rasulullah. Siapa yang mendetikkan itu kalau bukan? Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, ya, kita ini kalau kepengen dapat jatuh cintanya manusia, tidak usah kita nunjukkan supaya dia jatuh cinta dengan kita, tidak usah. Cukup kita mencari jatuh cintanya Allah, Allah akan membuat kita jatuh cinta. Makanya aku ngomong, ayo jangan remehkan sholat. Sholat ini, wa innaha lakabiratun. Sholat ini perkara yang besar, perkara yang luar biasa, sampai memang tidak semua orang bisa melakukan sholat. Kenapa? Illa alal khashiin, kecuali orang yang hatinya sadar kalau dia tuh harus tunduk sama Allah. Coba kalau saya boleh tanya sama bapak-bapak, ini selalu saya tanya sebagai analogi, lamo mano ibu-ibu masak rendang dengan sholat. Masak rendang tuh sarhedir tahu dewek gitu, ya berkeringat, betul bu, ya kotor, benar nggak? Lengkap dah. Tapi kalau sholat kita bebersih, bercantik, dan mohon maaf, tidak pula lama sholat. Mohon maaf bapak-bapak, kalau saya boleh tanya, lama mana sholat dengan merokok? Oh ibu, lama merokok, yang namanya merokok itu tidak kate yang kate. Satu tarian tuh, bukan main tuh satu tarian itu. Itu belum dikembos itu. Putar di otak, keluar dari mulut, keluar dari kuping, keluar dari hidung. Lama itu. Tapi Allah, kalau ulama bilang apa? Hukum apa? Makruh. Silahkan saja selagi itu dimakruh. Tapi jangan sampai ninggalin sholat. Ini mohon maaf bapak-bapak, aku nanya, lama mana main gap dengan sholat? So, itu ngaduknya belamo itu kan. Yo di Brio. Wah, ngaduk itu bahkan keren-kerenan cara ngaduk. Megangnya be keren-kerenan. Wah, cara megangnya be. Wala ahlinya. Lomba-lomba ahli. Lama main gak sholat. Berapa lama nian sholat? Kok sampai berat kita memenuhi panggilan Allah? Kalau saya nak tanya, satu sholat 5 menit, satu lagu 5 menit, 5 menit. Kita berlagu tahan nambung. Habis cungkripit, pagar makan tanaman. Habis pagar makan tanaman, tanaman makan pagar. Betul tak? Wah, sampai 5 lagu. Sedangkan sholat, kadang-kadang baru salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma lantas lari, bener tak? Padahal ibu-ibu, nih dengerin, ini yang saya ceramahkan kemarin di masjid mana deh? Yang kita yang sempit-sempit, yang masjid Amaliyah ya, yang di Lingkau.
Saya menyebutkan ada 3 hadis tentang keistimewaan sholat. Ini hadis ada riwayat Imam Ahmad, ya, dan saya baca dalam kitab Taqiratus Sadidah karangan Sayyid Ahmad Al-Kaf yang dibimbing langsung oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semir. Ya, jadi saya ini insya Allah yang saya sampaikan ini ada referensi, ya, bukan ngarang-ngarang, nganar-nganar, apalagi sekedar nengok di Facebook sama di Google. Tidak. Sebenarnya tidak salah ngambil ilmu di Google, tidak salah. Tapi balikkan lagi di referensinya di mana. Ya, nih dengerin. Apa kata baginda Nabi? Wa ju'ilat qurratu aini as-shalah. Aku jadikan ikon pandangan mataku adalah sholat. Kita yang duduk ini, Pak, mohon maaf, dak katik yang dipandang oleh Nabi oleh Allah fisiknya, dak katik. Saya tanya sama bapak-bapak, kalau kita ke Jakarta, apa ikon Jakarta? Monas. Makan bakso di Jakarta dengan makan bakso di mana Rupin sama baik bakso juga. Tapi kalau foto di Monas beda, berarti lagi Jakarta nih. Seandainya Ustaz Khidir Jakarta, oh jauh makan bakso, jauh go makan bakso di Jakarta, betul? Tapi kalau wah lagi foto di Monas, pasti ngomong apa? Alangkah hebat kamu Pak Khidir, lah dekat Monas, betul lah. Orang kalau pergi kemana? Ke Prancis, itu apa yang menjadi ikon Prancis? Menara Eiffel, betul lah Bu. Kalau sekedar makan spaghetti di Prancis, di Linggau juga ada spaghetti. Kalau ibu pergi ke Mekah, atau ikonnya Ka'bah. Kalau sekedar pakai kain ihram, di dusun juga baca pakai kain ihram, manasik umroh. Tapi kalau sudah tegak di Ka'bah tuh, wajah alamnya. Kalau kita ke Masjid Nabawi, kalau kita ke Madinah, apa ikon utamanya? Masjid Nabawi dan makom Rasulullah. Sekarang aku tanya, bapak-bapak ini kaget, kalau mati apa ikon yang ditengok oleh Allah? Tanah, tidak di bawah. Ini mana? Adik aku Ustaz Darmawan, walaupun camat, mati ya. Tidak kata bedanya dengan yang tidak camat. Tetap kasih kain kapan. Walaupun dia camat, mati ya. Tidak, dia pakai jas seragam untuk menghargai Darmawan sebagai camat Ulu Rawas. Maka kita kafani dia dengan jas kecamatannya. Tidak masuk. Dah sama dengan yang camat, yang dak camat sama. Lalu apa ikon kita nih? Wong kayo, nak kayo, nak miskin, samo Pak, samo. Makanya ada satu kisah, seorang ayah pengen memberikan kesadaran sama anaknya. Dia bikin wasiat, nah nanti kalau ayah mati, jangan lupa pakaikan ayah kaos kaki yang ayah simpan di laci. Ini kan cerita masyhur. Akhirnya apa? Waktu dia mati, lagi habis dimandikan, anaknya ngomong kaget dulu. Ada wasiat bapak untuk dipakaikan apa? Kaos kaki. Pas dibuka, Pak, kaos kaki lah bolong. Uji ustadznya, ribut ustadznya. Tidak boleh Pak, baik kaos kaki ini. Oh, ini wasiat bapak aku. Ini adalah kaos kaki kesayangannya katanya. Walaupun lah bolong-bolong tetap dipakai. Akhirnya ibunya ngomong, nak ini ada surat wasiat ayah sih kok lagi. Pas dibuka, wahai anakku, tidak usah aneh. Aku tahu ketika engkau ingin masakkan kaos kaki kepada diriku, pasti ustadz yang mengurusnya tidak akan mengizinkannya. Ini jadi pelajaran buatmu nak. Kaos kaki yang bolong tidak boleh dipakai di mayat, apalagi perhiasan dunia. Nangoklah duku tuh 2 mangkok. Bawalah duku tuh 3 karung. Tidak ditengok oleh malaikat. Bener aku? Kak, Kak, duku tidak ditengok. Ikon yang Allah tengok dari kita pertama kali apa? Sholat. Jangan main-main Pak. Jilbab ibu ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru.
Ya, itu semua bagi Allah zon, kecuali kebaikan kita yang diketuai, yang diutamakan adalah sholat. Makanya kalau ibu berbicara, siapa sih orang yang beruntung itu? Bukan orang yang kaya. Siapa yang rugi? Bukan juga orang yang miskin. Bukan. Orang yang paling kaya, berapa kali dia merasakan kesedihan? Uang yang miskin, walaupun dia miskin, berapa kali dia harus bisa tertawa, bahagia, walaupun tidak punya kekayaan.